Dalam 48 jam terakhir, sekitar 3 billion lebih posisi Bitcoin terlikuidasi. Banyak juga yang takut posisi Bitcoin MicroStrategy dilikuidasi, lalu membuat sell-off yang lebih parah. Apakah benar demikian? Dan di sisi lain kita ngeliat Bitcoin CME membuat gap kosong. Apakah arti semua ini dan apakah Bitcoin akan segera bottom? Kita akan bahas hal itu semua di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi, supaya kalian gak ketinggalan update-nya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Oh iya, dan Cuan Kripto ini ada grup juga ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin ya. Saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk marketnya. Kalian juga bisa request koin dan tanya jawab sama saya. Buat yang berminat join ke grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari keadaan kripto seminggu ke belakang nih. 90% lebih koin itu lagi merah semua nih. Kalau kita ngeliat dari total posisi trader yang terkena likuidasi seminggu belakangan, ini jumlahnya lebih dari 5 billion US dollar. Semoga kalian bukan salah satunya ya. Lanjut nih, dari hal ini tuh banyak yang mengkhawatirkan posisi Bitcoinnya MicroStrategy. Banyak yang mengira MicroStrategy membeli Bitcoin menggunakan hutang atau leverage. Apalagi jumlah hutangnya itu cukup besar, sekitar 8 billion. Dan menggunakan Bitcoin sebagai jaminannya. Hal tersebut kurang tepat ya. Yang dilakukan MicroStrategy itu jauh berbeda dengan yang biasa kita kenal trading futures. Hutangnya MicroStrategy merupakan hutang perusahaan. Walaupun mereka holding Bitcoin di balance sheet-nya mereka, tidak ada satu koin pun yang dijadikan sebagai jaminan. Setelah saya telusuri lagi, jumlah hutangnya itu 8,2 billion, dan perlu dipahami juga jatuh tempo hutangnya itu masih sampai ke kuarter 3 2027, masih jauh. Lalu kalau harga Bitcoin di kuarter 3 2027 masih di bawah harga rata-rata pembelian mereka gimana? Itu sama sekali nggak ada masalah. Mereka itu bisa extend atau restruktur, mengubah hutangnya itu menjadi saham, dan juga masih banyak fleksibilitas yang lain. Kalau kita ngelihat total aset yang MicroStrategy berbanding hutang, di harga Bitcoin sekarang nih ya, aset mereka itu masih 3,8 kali lipatnya dari hutang. Dan kita ambil contoh deh ya, misalkan Bitcoin itu drop ke 25.000. Jumlah aset mereka itu masih sangat cukup untuk melunasi hutangnya. Jadi nggak perlu ditakutkan ya, nggak ada pengaruhnya. Hutangnya MicroStrategy itu tidak menggunakan leverage langsung dari Bitcoin holdingnya. Pembelian tersebut didanai oleh modal perusahaan dan instrumen utang jangka panjang. Jadi nggak ada ambang batas untuk dijual paksa terlikuidasi. Sampai sini paham ya? Balance sheet perusahaan mereka itu masih bagus banget, ini masih solid. Di channel ini kita ngebahas secara datanya, bukan katanya. Lanjut nih, kalau untuk teknikalnya gimana? Sebelum kita masuk ke teknikal, bagi yang udah nonton sampai sini dan ngerasa terbantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau mau rugi ya silahkan dislike aja, supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Lanjut, kita ke teknikal nih ya. Bitcoin ada penurunan lagi nih. Kita udah ekspektasi pergerakan ini dari 3 minggu lalu ya. Di 2 update sebelumnya, yang ini kita udah ngebahas Bitcoin itu setelah naik ke 98-99 ribuan, waspada ada drop lanjutan. Dan ketika udah turun dari 98 ribu di update sebelumnya yang ini, di sana kita ngebahas Bitcoin itu ada potensi kenaikan sedikit sebelum lanjut turun. Kita putar videonya sebentar ya. Output dari bullish divergence antara ketahan di resist ini atau di atasnya lagi. Waspada dari 2 tempat itu, seller masuk kembali lagi ke market yang nantinya berpotensi untuk menurunkan lagi harga Bitcoin. Sebetulnya secara teknikal, nah begitu. Kita udah ngeliat tuh sekarang Bitcoin ada penurunan lagi nih. Itu hanya ketahan di level resistance yang pertama dijelasin yang di sini ya. Sekarang Bitcoin udah drop lagi, jadi kita hapus supaya nggak menuhin chart. Saat ini Bitcoin lagi di fase akhir tahap penurunannya ya. Ini masih belum selesai loh. Masih ada 2 subwave ya. Yang pertama itu koreksi naik sedikit sebelum lanjut penurunan yang terakhir. Saat ini kita masih belum lihat ada tanda koreksi naik sedikit nih. Di sisi lain kalau kita ngeliat dari Bitcoin CME gaps, kebentuk ada gap kosong itu di kisaran 81.300. Dalam trading ada yang namanya teori gap. Gap itu terbentuk karena ada pergerakan yang signifikan dari buyer atau seller dengan kondisi yang tidak seimbang. Bisa itu karena ada berita besar atau perilisan data ekonomi, jadi reaksi pasar
besar itu berlebihan. Setelah euforia atau kepanikan mereda, harga cenderung kembali ke level yang lebih rasional. Dari hal tersebut, seringkali terjadi penutupan gap atau harga kembali ke area dengan order yang belum tereksekusi. Mungkin beberapa dari kalian itu sering banget dengar gap itu pasti ketutup. Jangan salah paham loh ya. Gap itu juga ada jenisnya. Ada common gaps, ada breakaway gaps, ada runaway gaps, dan juga ada exhaustion gaps. Nggak semua jenis gap ini akan ketutup nantinya. Banyak trader yang ngelihat gaps itu sebagai peluang. Biasanya itu ketika trader ngelihat ada gap seperti ini itu mereka akan beli dan berharap scalping untuk quick profit. Yang perlu kita ketahui sebelum take action adalah kita harus identifikasi jenis gaps-nya. Berdasarkan karakteristik dan pengamatan saya, jenis gap yang terbentuk adalah runaway gaps. Gaps ini terjadi ketika trennya sedang berlangsung dan mengindikasikan tren tersebut akan berlanjut. Nah, jadi kita jangan asal beli tuh. Ketika kita mau beli dan melakukan counter trend, resiko kita itu jauh lebih besar. Kemungkinan besar trader yang konservatif itu akan memanfaatkan mengambil posisi ketika gapsnya itu udah ke fill dulu. Ngelihat dari harga sekarang kayaknya nggak terlalu jauh nih, cuma sekitar 5%-an. Sedangkan kalau mau counter trend dengan posisi beli, resikonya itu lebih dari 6%. Nggak terlalu ideal kan ya? Kalau kita ngeliat dari liquidation heat map, itu di 85.000 ini ada banyak banget liquidation nih. Harga yang terdapat banyak liquidation itu terbentuk liquidity besar di sana. Jadi ketika nantinya ada order beli besar yang menahan harga, itu area yang terdapat banyak liquidity ini. Kalau Wells mau masuk, itu biasanya mereka akan ngeliat area liquidity. Karena dengan seperti itu, order mereka itu bisa terserap sepenuhnya. Jadi jangan heran kalau harga itu cenderung tertarik ke area yang terdapat banyak liquidity. Wells itu juga mau ikut ambil bagian loh. Lalu kalau kita naik ke time frame yang lebih besar, liquidity itu lebih banyak di area bawah nih ya. Terdekat itu di kisaran 72.000 sampai 70.000 dan di bawahnya sedikit ada di kisaran 68.000. Area ini masih berpeluang untuk dites tuh. Kalau Wells mau beli dengan jumlah besar, mereka akan makan posisi para trader long yang kena stop loss dan likuidasi supaya semua posisi mereka itu keserap. Lalu kalau kita ngeliat dari sentimen traders ya, berdasarkan funding rates itu sekarang udah masuk ke minus. Ini artinya para traders itu lebih banyak di posisi short. Kita masuk dengan posisi long itu justru dibayar tiap 8 jam. Saat ini selisihnya nggak terlalu signifikan ya. Kalau udah mulai berat sebelah, harap hati-hati ada short squeeze. Harganya bisa ketarik naik dulu tuh ke level yang terdapat banyak liquidity seperti di 85.000 ini. Jadi kalau mau ambil posisi harap hati-hati. Dan berdasarkan technical Bitcoin untuk short term, kita masih belum melihat ada tanda-tanda pembalikan arah untuk koreksi dikit ya naik. Belum kelihatan berhentinya di mana nih. Bagusnya sih sub wave 3 dari wave 5 itu ketahan di kisaran 77.000 ini. Jadi area terendah nanti di wave 5 nggak jauh-jauh banget deh. Sayangnya kita kan nggak bisa request seperti itu ya. Secara momentum ini udah oversold banget. Seharusnya dalam beberapa hari ke depan kita ngelihat ada koreksi naik sedikit nih. Karena kita ngeliat pergerakan turunnya kencang banget, sekaligus terbentuk gap ya di kisaran 81.000. Seharusnya kita masih bisa ngelihat tuh Bitcoin ada retracement koreksi naik ke kisaran 82.200-an. Paling bagusnya ekspektasi saya itu Bitcoin bisa dikasih sampai ke 84.000. Nah, tempat ini yang perlu diwaspadai karena seller itu bisa masuk kembali lagi ke market. Kita juga identifikasi jenis gapnya itu merupakan runaway gaps ya, yang mengindikasikan kemungkinan besar trennya itu akan berlanjut. Jadi harap hati-hati dari dua tempat ini. Untuk area wave 5 terakhir dari Bitcoin ini saya mengekspektasikan ada di kisaran 70.000-an ya. Untuk lebih clear-nya nantilah ketika kita udah ngelihat harga terbentuk ketika terjadi koreksi naik. Jadi seperti itu ya, kalau kalian suka dengan analisis seperti ini, saya yakin di grup kalian akan lebih suka. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk market ya. Video-video members only ini cuma tersedia di grup. Ini grup berbayar ya, tapi murah banget. Lebih murah daripada beli air mineral per harinya. Kalian bisa request koin, konsultasi trading plan, dan tanya jawab sama saya. Mau join lewat membership YouTube, itu juga bisa, tapi lebih mahal karena kena pajak. Kalau mau lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau merasa terbantu. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk di
Analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.